Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitria Nurani dari kelas 12 Akuntansi 3 SMK Negeri 1 Pogalan. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginput data perusahaan manufaktur ke dalam Mayap. Cek terus. Baik, langsung saja kita ke transaksi yang ke-9, yaitu transaksi penjualan kredit faktur gabungan. Jadi makna faktur gabungan di sini, dalam satu faktur ini terdapat dua transaksi, yaitu yang pertama kepada Tuan Ibnu dan yang kedua kepada Tuan Yosip. Langsung saja kita masukkan ke menu sales, kemudian enter sales. Kita pilih customer yang pertama, yaitu Tuan Ibnu. Kemudian termnya N/30. Bukti transaksinya F09-2, tanggalnya tanggal 10 bulan 9 2012. Kuantitasnya sebanyak 1000, item namanya tempe, seharga 4000 dan juga tidak ada pajak. Kita set real dulu biar tahu jurnal sudah benar atau belum. Jika jurnal sudah benar seperti ini, kita record. Kemudian customer yang kedua, yaitu Tuan Yosi. Terminnya N/30 sudah benar. Transaksinya F09-3, tanggalnya juga sudah tanggal 9 bulan September. Kuantitasnya 1000, item namanya tempe, seharga 4000 juga tidak ada pajak. Kalau sudah, kita set real dulu. Jika sudah benar, kita record. Masuk ke transaksi yang ke-10, transaksi retur penjualan dari Tuan Yosi. Kita ke menu sales, kemudian enter sales. Isi customernya Tuan Yosi. Bukti transaksinya NR09-1, tanggalnya tanggal 11. Karena ini retur penjualan, artinya barang yang sudah kita jual kemudian dikembalikan kepada customer, jadi kuantitas sebanyak 30 ini kita min 30. Kemudian item numbernya tempe, jangan lupa mengganti ini dari penjualan menjadi retur penjualan ya. Jadi karena retur penjualan di sini belum ada, kita buat akun baru di new, kemudian 43.000 retur penjualan. Oke, kita gantiin ke retur penjualan dan klik oke. Kita set real dulu. Nah, di sini jadi jurnalnya yang pertama adalah retur penjualan pada piutang penjualan, kemudian harga pokok persediaan barang produk jadi pada harga pokok penjualan. Jika sudah benar, kita record. Ini adalah jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua, kita klik register, kemudian masukkan tahun pembukuannya. Kita ke return and credit, karena penjualan ini tadinya secara kredit, jadi klik apply to sell, ganti tanggalnya menjadi tanggal 11 bulan 9 12. Kemudian bukti transaksinya juga diganti NR09-1,
Ini adalah transaksi atas faktur F09 jadi atas transaksi ini tanggal 10 bulan 9 kita klik amount applied pada tanggal 10 bulan 9 nya, tap kemudian set RLR. Ini jadi piutang usaha kita sudah berkurang 120.000. Jika sudah benar kita record. Kita lanjut ke transaksi ke-11. Transaksi ke-11 ini adalah penghapusan persediaan yang rusak. Jika ada transaksi seperti ini, tempe yang dikembalikan pembeli karena tidak bagus segera dikeluarkan dari gudang untuk dimusnahkan. Kita masuk ke inventory, kemudian adjust inventory, kita lengkapi tanggal dan nomor bukti transaksinya. Ini tanggalnya tanggal 12 dan 9, kemudian nomor bukti transaksinya MPP09/1, memonya penghapusan persediaan yang rusak. Oke. Item numbernya kita beri tanda min, karena kenapa? Karena ini akan kita keluarkan dari gudang, jadi kita harus kurangkan min 30. Oh maaf, item numbernya ini maksudnya tempe, karena yang dikeluarkan ini adalah tempe, yaitu barang jadinya. Kuantitinya kita min 30. Kita bebankan ke BOPS atau beban biaya overhead sesungguhnya. Ini nomornya 5/11113. Kemudian kita set RLR, sudah dibebankan kepada BOPS, dan kalau sudah benar kita record. Kemudian kita ke transaksi yang ke-12, yaitu transaksi memo rencana produksi. Dalam satu transaksi ini terdapat dalam satu bukti transaksi ini terdapat 3 transaksi, yaitu yang pertama ini produksi tempe untuk persediaan sebanyak 5.600 pieces dengan bahan-bahan yang digunakan sebanyak ini. Kemudian yang kedua adalah pembebanan biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah pembebanan biaya overhead pabrik. Kita catat transaksi yang pertama dulu, yaitu ke menu inventory, kemudian adjust inventory. Kita lengkapi tanggalnya tanggal 13/9 dan bukti transaksinya. Bukti transaksi yang pertama ini adalah BOM 09/1. Kemudian memonya kita tulis rencana produksi. Kemudian yang pertama ini ada kedelai sebanyak 1.400.
kita min karena kita akan menggunakannya. Unit cost-nya kita lihat di awal. Kedelai berdaya 7.500, kita linkkan ke akun PUPS, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kita kembali ke bawah lagi. Transaksi yang ke-12. Ada ragi. Kita beli ragi. Kemudian kita min 14 karena kita menggunakannya. Ragi ini unit cost-nya 2.500, sudah benar. Kita juga linkkan ke PUPS. Kemudian yang ketiga ada plastik. Sebanyak 35. Plastik ini unit costnya 9.000, juga kita linkkan ke PUPS karena ini sudah terjadi, sesungguhnya terjadi, jadi kita linkkan ke PUPS. Kemudian yang keempat ada lidi sebanyak 7 ikat, jadi kita min 7, unit costnya 2.000, sudah benar. Kita linkkan juga ke PUPS. Kemudian yang terakhir ada pewarna sebanyak min 14, unit costnya 1.500, juga kita linkkan ke PUPS. Kemudian jika sudah, kita set RLR dulu. Jika jurnalnya sudah benar, kita record. Kemudian transaksi yang kedua yaitu pembebanan biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta. 3.600.000 ya. Sebanyak 3.600.000. Kita ke menu account, kemudian record journal entry, kemudian isi bukti transaksinya. Untuk pembebanan biaya tenaga kerja langsung ini adalah WO 09/1, tanggalnya tanggal 13 bulan 9, memonya pembebanan TKL. Kemudian akun yang pertama yang di debit yaitu beban gaji. Kemudian sebanyak 3.600.000. Kemudian yang dikredit adalah utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena sebelumnya kita mencatatnya sebagai utang. Mohon maaf, maksud saya kenapa ini utang gaji, karena kita itu masih membebankan biaya tenaga kerja langsungnya, belum membayarnya. Kita set RLR dulu. Jika jurnalnya sudah benar, kita record.
Kemudian transaksi yang ketiga yaitu pembebanan BOP pabrik sebesar 300.000. Harap diselesaikan pada tanggal 17 September. Oke, kita tetap di menu account, kemudian record journal entry. Tanggalnya juga 13 bulan 9. Untuk transaksi ketiga ini, bukti transaksinya MR09 strip 1. Kemudian memonya pembebanan BOP. Kemudian akun yang dikredit yaitu BOP dibebankan sebesar 300.000 dan yang dikredit adalah BOPS atau BOP sesungguhnya juga sebanyak 300.000. Kita ctrl-r dulu. Jika jurnalnya sudah benar, kita record. Kemudian kita ke transaksi ke-13 yaitu penerimaan kas, penerimaan piutang dari Tuan Satria. Jadi kita ke menu sales, kemudian receive payment. Jangan lupa diganti kas di tangan karena penerimaan kita di sini menerima dan kita masukkan kas di tangan. Kemudian customernya kita isi Tuan Satria. Amount receive kita tuliskan jumlahnya kita terima sebesar 200.000. Bukti transaksinya BKM 09/4. Tanggalnya tanggal 14 bulan 9. Atas pelunasan faktur 30 tertanggal 30 Agustus. Jadi untuk melunasi transaksi tanggal 30 Agustus 2012. Kita klik menempel di sini, kita tap. Kemudian jika out of value sudah 0, kita ctrl-r. Jadi di sini kas kita sudah bertambah dan piutang kita sudah berkurang. Kemudian kalau judulnya sudah benar, kita record. Kemudian transaksi yang ke-14 yaitu transaksi pengeluaran kas upah mingguan. Jadi kita ke menu banking, kemudian spend money. Jangan lupa ini diubah kas di tangan kalau belum diubah. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tidak kelihatan. 15. Tanggal 15 bulan 9. Transaksinya BKK 09/3. Amount jumlah yang kita keluarkan 3.600.000. Kita bayarkan kepada karyawan harian. Memonya pembayaran upah mingguan. Di sini dikatakan jika tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 jika jumlah upah harian tidak mencapai 1.320. Jadi upahnya ini tidak dipotong biaya pasal 21 karena jumlahnya tidak mencapai 1.320. Ini jumlahnya per orangnya 50.000.
sedangkan PTKP tahun 2012 itu 1.320.000. Jadi beda ya, kalau sekarang tahun 2020 itu 4.500.000. Jadi tidak ada pajaknya. Akunnya ke utang gaji dan upah, karena tadinya kita mencatat ke hutang gaji pembebanan tadi, kemudian juga tidak ada pajak. Jika sudah benar out of value-nya 0, kita set RR. Nah, jika jurnalnya sudah benar, kita record. Kemudian kita ke transaksi yang ke-15, yaitu transaksi pengeluaran kas juga pengambilan prive pemilik. Jadi Tuan Setiawan ini mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Kita ke menu banking, kemudian spend money. Jangan lupa ini diubah kas tangan kalau belum diubah. Tanggalnya ya, tanggal 15 juga, 9 tanggal 12. Bukti transaksinya BKK 09/4, kemudian amount yang dikeluarkan 500.000. Ini pada Tuan Setiawan. Atau Tuan Setiawan ini pemilik pabrik ini, pabrik tempe ini. Dan memonya kita isi pengambilan price itu. Kemudian kita linkkan ke akun Prive Tuan Setiawan. Kita set RL dulu. Jika jurnalnya sudah benar, kita record. Kemudian kita ke transaksi ke-16, yaitu transaksi pembelian kredit. Pembelian dari Pak Haji Udin. Kita ke menu purchase, kemudian enter purchase. Kita masukkan suppliernya Haji Udin. Jangan lupa kita hilangkan tag inklusifnya karena ini belum termasuk pajak. Bukti transaksinya F11, tanggalnya tanggal 16 dan 11 tanggal 9. Yang dibeli di sini ada kedelai sebanyak 1.400, kedelai P002 dengan harga Rp7.650 dan juga tidak ada pajaknya. Kemudian yang kedua ada ragi 14 batang ragi. Ini harganya 2.600 rupiah dan juga tidak ada pajaknya. Kemudian juga tidak ada beban angkutnya. Balance judinya Rp10.746.400. Sudah kita set ELR. Nah, jika sudah benar, kita record. Kemudian kita masuk ke transaksi 17, pembelian kredit, sama ya dengan transaksi nomor 17. Dari Pak Rahmat kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Kita masukkan suppliernya Pak Rahmat, termnya N/30. Itu transaksinya FB 09/1, tanggalnya
tanggal 16 bulan 9, ya sama. Yang dibeli di sini ada 35 pak plastik. Item numbernya kita pilih plastik P004 dan dengan harga 9.100, tidak ada pajak. Kemudian ada pewarna 14 pak P006 dengan harga Rp1.550. Dan yang ketiga ada lidi sebanyak 7 ikat P005 sebanyak dengan harga Rp2.100. Jadi ada berangkut juga. Lalu studinya Rp354.900. Jika sudah kita set RLR, jika jurnalnya sudah benar, kita record. Kemudian kita ke transaksi ke-18, retur pembelian. Barang yang sudah kita beli kita kembalikan kepada Pak Rahmat. Kita ke purchase, kemudian enter purchase. Tuan Rahmat, suppliernya kita isi Tuan Rahmat. Kemudian bukti transaksinya NK01 tertanggal 17 bulan 9. Ini yang kita kembalikan sebanyak 5 pak plastik. Karena kita kembalikan kita harus min 5 plastik. Tap dan juga min 2 pak pewarna P006. Unit costnya sebanyak harga yang kita beli tadi yaitu Rp1.550. Kemudian jika sudah kita set RLR. Jadi di sini utang kita sudah berkurang. Kita record. Ini adalah jurnal yang pertama. Untuk menjadi jurnal yang kedua kita klik register, kemudian kita masukkan tahun pembukuannya. Kita ke menu return and debits. Kemudian karena pembelian interlimit secara kredit, jadi apply to sell. Jika pembeliannya secara tunai, maka klik receive refund. Kemudian tanggalnya kita isi 17 bulan 9. Bukti transaksinya NK01. Kita klik amount apply di sini. Karena ini faktur atas tanggal 16. Jika sudah, kita set RL dulu. Jika out of balance sudah nol, kita set RL. Jadi utang usaha kita sudah berkurang. Kemudian kita record, close, dan selanjutnya kita masuk ke transaksi 19, yaitu memo hasil produksi. Produksi tempe sebanyak 5.600 biji telah selesai dikerjakan dan barang telah dikirim ke gudang.
memo hasil produksi. Kita ke inventory, kemudian adjust inventory, kita isi tanggalnya tanggal 17 bulan 9, kemudian buku transaksinya M09-2, memonya hasil produksi, item numbernya ini adalah tempe, jadi tempe itu P001, kuantitinya sebanyak 5.600 pieces, dan tempe ini unit costnya 3.000. Di soal, kita lihat di soal atas, bagian atas atau kebijakan umumnya, dan kita linkkan ke cost of goods sold, harga pokok penjualan ini. Kita set LR dulu. Jika sudah benar jurnalnya, kita record. Kemudian kita ke transaksi yang ke-20, yaitu transaksi penjualan tunai. Oke, kita ke menu sales, kemudian enter sales, kita ini penjualan secara tunai, customernya kita masuk ke penjualan secara tunai, penjualan tunai, terminnya COD karena ini tunai, bukti transaksinya NK 09-3, tanggalnya tanggal 18 bulan 9. Kemudian ini yang dibeli tempe sebanyak 2.000, unit costnya 4.200. Jangan lupa, karena tadi kita meretur, kita ubah lagi ini menjadi penjualan. Oke, jika sudah, kita balance today sebesar 8.400.000, kita tuliskan ke paid today karena ini penjualan tunai, jadi sudah dibayar hari ini juga. Paid today 8.400.000. Jika sudah, kita CTRL dulu. Ada dua jurnal. Yang pertama, karena program HIP ini yang pertama mencatatnya secara kredit, kemudian juga sudah dibayar. Jurnal yang kedua. Kemudian jika sudah, kita record dan kita masuk ke transaksi yang ke-21, yaitu transaksi penjualan tunai juga. Sama ya dengan transaksi yang ke-20. Kita klik sales, kemudian enter sales. Customernya ini penjualan tunai karena keempat customer yang lain ini penjualannya secara kredit. Terminnya COD, cash on delivery, kemudian bukti transaksinya NK 09-4, tanggalnya tanggal 19 bulan 9 tahun 2012. Kemudian ini yang dijual
600 tempe. Unit cost seharga Rp4.200 dan juga tidak ada pajak. Seperti yang tadi, jangan lupa P2D nya diisi sebesar nominal di balance due yaitu Rp2.520.000. Sudah kita setir LN. Nah, ini jurnalnya sudah benar. Yang pertama yaitu membaca jurnal penjualan secara kredit, dan yang kedua juga sudah dibayar secara tunai. Sudah kita record dan kita masuk ke transaksi yang ke-22. Transaksi ke-22 ini penjualan tunai, jadi sama dengan transaksi yang ke-20 dan yang ke-21. Kita ke sales, kemudian enter sales, customernya penjualan tunai, terminnya COD, bukti transaksinya NK 09/5, tanggal 20 bulan 9 2012. Kemudian yang dibeli 3.000 pieces tempe dengan harga Rp4.200, belum termasuk pajak. Di sini juga tidak beban angkut. Seperti tadi, P2D nya kita isi karena ini adalah penjualan secara tunai sebesar nominal yang ada di balance due yaitu Rp12.600.000. Jika sudah, kita setir A plus L. Nah, ini ada dua jurnal, sudah benar. Lalu kita record. Kita lanjut ke transaksi ke-23. Transaksi ke-23. Pembelian solar 30 liter. Kita ke banking, kemudian spend money. Kalau ini belum dirubah jadi kas di tangan, karena ini kita menggunakan kas di tangan. Kemudian tanggalnya tanggal 20 bulan 9 senilai 153.000. Di transaksinya BKK 09/5. Kita membayarnya ke UD Sarana. Memonya pembelian solar. Dan kita linkkan ke akun solar, karena di sini kita belum memakainya, kita masih membelinya. Jadi solar ini untuk proses produksi, kita masukkan ke perlengkapan pabrik. Jika kita sudah menggunakannya, kita masukkan ke BOPS, yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, karena kita sudah menggunakannya. Tapi ini kita belum, kita masih membelinya, jadi kita linkkan ke perlengkapan pabrik. Setelah sudah, kita setir L plus R. Nah, jika jurnalnya sudah benar, kita record. Kemudian kita ke transaksi yang ke-24, yaitu transaksi pengeluaran kas.
pelunasan hutang dan juga ada potongan. Oke, kita masuk ke menu purchase, kemudian pay bill. Kita melunasi hutang kita kepada Pak Haji Udin. Masukkan suppliernya Pak Haji Udin, kemudian nomor bukti transaksinya BKK 09 step 6 tanggal 21 bulan 9 2012. Yang kita bayarkan adalah 10.500.000, dan di sini kita mendapat diskon sebanyak 246.400. Kita tap kemudian set RLR. Di sini ada 3 jurnal ya. Yang pertama ini untuk untuk mencatat pengurangan utang kita, kemudian mencatat potongan pembelian, dan juga mengurangi utang kita karena ada potongan pembelian. Setelah jurnalnya sudah benar, kita record print letter, kita cancel. Kemudian kita masuk ke transaksi yang ke-25. Transaksi ke-25 ini transaksi penerimaan kas, penerimaan piutang. Kita ke menu sales, kemudian receive payment karena kita menerima piutang. Kita klik customer-nya ini Tuan Ibnu, diterima dari Tuan Ibnu. Kemudian yang kita terima sebanyak 4 juta. Bukti transaksinya kita lihat BKM 09 strip 5 tanggal 21 bulan 9 2012. Ini atas pelunasan faktur F09 tertanggal 10 September. Jadi untuk melunasi faktur pada tanggal 10 ini, jadi kita klik amount of late pada tanggal 10 ini. Artinya hutang kita berkurang untuk tanggal 10 ini. Jika sudah, kita set RL plus R. Nah, sini hutang kita sudah berkurang dan kas kita juga sudah bertambah. Jika jurnalnya sudah benar, kita record. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya, semoga bermanfaat.